Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimatullah, marilah di hari yang suci ini kita meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara tidak hanya memperbanyak hati kita dengan mengingat Allah, tidak hanya dengan cara memperbanyak lisan kita dengan menyebut asma Allah, tetapi mari juga kita wujudkan dengan amal perbuatan. Mari kesyukuran kita ini kita wujudkan dengan takwa yang sebenar-benarnya takwa, dan kita jaga ketakwaan kita ini hingga nanti kita kembali kepada Allah. Ma'asyiral muslimin rahimatullah, insyaallah besok kita sudah akan memasuki 1 Ramadan. Dan tentunya kita semuanya sudah melakukan persiapan-persiapan untuk menyongsong bulan suci ini. Bulan suci ini telah kita lalui berkali-kali, tergantung dari sejak kapan kita semuanya menjalankan ibadah-ibadah di bulan Ramadan. Tentunya hal ini telah menjadikan satu hikmah yang dari waktu ke waktu hikmah itu kita gunakan untuk memperbaiki amal kita di bulan Ramadan, sehingga dari waktu ke waktu ibadah kita di bulan Ramadan itu semakin baik, sehingga di akhir Ramadan kita yang kita belum tahu kapan, insya Allah kita mempersembahkan ibadah kita yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Beberapa persiapan yang semestinya sudah kita lakukan. Tentu yang pertama adalah persiapan ilmu. Karena kita sudah mengetahui bahwa ilmu itu adalah syarat dari sebuah amal. Al ilmu qabla amal. Dia harus kita pelajari terlebih dahulu sebelum kita mengamalkan ibadah. Dan khatib percaya insan-insan yang duduk di masjid ini adalah insan-insan yang setiap hari memang berkutat dengan ilmu, sehingga sudah mempersiapkan ilmu-ilmu yang diperlukan untuk menyongsong bulan Ramadan. Kemudian yang kedua, selain persiapan ilmu, tentu saja adalah persiapan ruh, jiwa, hati. Kita semua tahu bahwa salah satu syarat yang diperlukan atau syarat wajib ibadah kita diterima oleh Allah adalah soal niat kita. Dalam berpuasa misalnya, kita pasti masih ingat dan selalu ingat salah satu hadis Rasulullah, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu taqaddama min dzambi. Barang siapa berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan hanya mengharapkan pahala dari Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Maka di sini syarat dari diampuni dosa-dosa ini adalah imanan wahtisaban. Imanan wahtisaban itu di sana mengandung makna bahwa motivasi kita di dalam beribadah kepada Allah, di dalam menjalankan puasa misalnya, itu adalah karena kita iman kepada Allah dan hanya mengharapkan pahala dari Allah, bukan yang lain. Ini adalah satu hakikat dari ikhlas dalam beribadah. Dan ini membutuhkan persiapan mental, persiapan jiwa,
sehingga dalam beribadah kita benar-benar ikhlas lillahi ta'ala. Lalu kemudian tentu saja juga kita telah mempersiapkan hal ehwal yang diperlukan secara teknis untuk menjalankan ibadah di bulan Ramadan. Karena ibadah-ibadah di bulan Ramadan kalau tidak dimanage dengan baik, banyak ibadah tidak tercapai secara optimal. Malam hari kita tidak bisa menghidupkan malam-malam karena mengerjakan tugas-tugas harian. Bahkan telah menjadi satu tradisi dalam masyarakat Indonesia, sebuah tradisi yang sebenarnya punya nilai kebaikan. Tetapi kebaikan ini bisa jadi kita pertanyakan, perlu kita evaluasi. Yaitu misalnya adalah tradisi mudik di bulan Ramadan untuk menyongsong atau untuk merayakan Idul Fitri. Tentu mudik itu membawa banyak manfaat. Tetapi manakala mudik itu kemudian dilakukan, seringkali itu mengorbankan ibadah-ibadah di bulan Ramadan. Bahkan itu biasanya terjadi di 10 hari di bulan Ramadan. Sehingga kalau Rasulullah 10 hari terakhir ya beriktikaf di masjid, tapi sekarang banyak orang yang iktikafnya di jalanan, iktikafnya di airport, di stasiun dan lain-lain. Nah, ini tentunya adalah satu amal yang boleh jadi tidak optimal di bulan Ramadan, meskipun tetap melakukan satu kebaikan. Dan ini tentu merubahnya tidak mudah karena sudah menjadi satu kebudayaan. Boleh jadi ada satu gerakan budaya untuk mengubah tradisi ini. Misalnya mudiknya tidak lagi di bulan Ramadan, tapi di bulan-bulan yang lain. Selanjutnya, ma'asyiral muslimin rahimatullah, khatib ingin mengingatkan satu hal yang barangkali dalam konteks ibadah ini merupakan satu hal yang wajib ada sebelum yang lain. Atau dalam bahasa matematika ini sering disebut sebagai necessary condition. Sesuatu yang diperlukan meskipun belum sesuatu yang mencukupkan. Kalau dalam tradisi masyarakat Jawa pada umumnya, saya tidak tahu, mohon maaf kalau di luar Jawa, ada tradisi sehari sebelum bulan Ramadan itu padusan, mandi, ya, yang tentu saja di lapangan mandi ini sudah menjadi sesuatu tradisi yang seringkali justru bertentangan dengan apa yang dimaksudkan. Boleh jadi tradisi padusan ini adalah satu pelajaran bahwa orang harus mensucikan diri. Jadi bukan mandi dalam artian fisik sebenarnya. Kalau soal mandi dalam artian fisik, kita sudah setiap hari mandi. Tapi ini adalah menyucikan diri, ya, menyucikan jiwa dalam rangka kita menyongsong bulan Ramadan. Kalau jiwa kita harus kita sucikan dalam rangka bulan Ramadan, tentu fisik kita juga harus kita sucikan. Ada satu hal yang seringkali saat ini khatib memiliki hipotesis bahwa ini dilupakan, yaitu apa yang khatib sebut sebagai padusan harta. Jadi membersihkan harta. Yang kami maksudkan dengan membersihkan harta di sini bukan membersihkan harta yang sudah bersih, yang bisa dibersihkan dengan sedekah, yang bisa dibersihkan dengan zakat, yang boleh jadi bisa dibersihkan dengan amal-amal sunnah kita. Tetapi membersihkan harta-harta yang betul-betul kotor, harta-harta yang haram. Kita sudah mengetahui bahwa harta yang haram ini menjadi penghalang manusia dalam beribadah kepada Allah. Ada banyak sekali hadis yang bisa kita nukil yang berkaitan bagaimana seseorang yang makanannya haram, pakaiannya haram, atau secara umum hartanya haram, itu kemudian terhalang dengan Allah dalam menjalankan ibadah. Misalnya salah satu hadis dari Abu Hurairah, ya,
yang bercerita bagaimana seorang yang telah menempuh perjalanan jauh sehingga rambutnya kusut, masai dan berdebu, lalu orang itu mengangkat tangannya ke langit seraya berdoa, "Ya Robbi, ya Robbi." Jadi dia merintih-rintih doa dengan khusyuk kepada Allah. Lalu Rasulullah melanjutkan komentarnya terhadap orang yang seperti itu. "Wa mat'amuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa malbasuhu haram, wa ghudhiya bil haram, fa anna yastajabu lidzalik." Padahal orang itu makanannya haram, minumannya dari yang haram, pakaiannya dari yang haram, dan diberi makan dari yang haram, maka bagaimana Allah akan mengabulkan doanya? Doa orang yang seharusnya eligible untuk dikabulkan oleh Allah menjadi terhalang. Jadi Rasulullah menceritakan kondisi orang yang sebenarnya eligible untuk diijabai oleh Allah. Dia khusyuk, dia dari perjalanan jauh gitu ya, dan menggambarkan orang yang dengan hidup yang sederhana gitu ya, tapi doanya terhambat oleh Allah karena hal-hal yang haram. Dan saya kira ada banyak lagi yang lain yang bisa kita kutip ya. Misalnya tambahan lagi adalah Rasulullah SAW bersabda, "La tuqbalu salata bi ghairi zuhur wala shadaqata min ghulul." Tidaklah diterima salat tanpa bersuci dan tidak pula sedekah dari harta haram. Maka di sini boleh jadi amal-amal kita di bulan Ramadan, apakah itu wujudnya saum, apakah itu wujudnya berzakat, bersedekah dan lain-lain, nanti menjadi terhalang diterima oleh Allah SWT karena harta kita adalah harta yang haram. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'i wa iyyahum bima kanu min dzikril hakim. Aqulu qouli hadza innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ma'asyaral muslimin rahimatullah, kita bersyukur kepada Allah bahwa satu sisi kesadaran kita masyarakat muslim di seluruh dunia untuk beragama menurut banyak studi menunjukkan sesuatu yang menggembirakan. Di bangsa-bangsa, di masyarakat, di negara-negara non-muslim, di Eropa, di Amerika, banyak orang yang berbondong-bondong masuk Islam. Di Indonesia kita juga menjumpai indikator-indikator keimanan yang semakin meningkat. Masjid-masjid semakin banyak, amalan-amalan yang dilaksanakan masyarakat semakin banyak, jumlah jamaah haji, jumlah umroh, jamaah umroh semakin banyak. Tapi anehnya kita melihat juga hal-hal yang melanggar ajaran Islam juga semakin banyak. Amat mudah untuk menyebutkan mana-mana yang buruk dari negara kita. Terkadang jauh lebih mudah daripada menyebutkan mana yang baik dari negara kita. Korupsi, kolusi, nepotisme, haram, pornografi, sesuatu yang menjadi ironi, yang kadang kita mempertanyakan apakah sesungguhnya keislaman kita, keimanan kita itu sesuatu yang nyata. Kita dalam setiap tahun masuk dalam madrasah sebulan, madrasah Ramadan. Kita dididik untuk menjadi insan muttaqin. Tapi lihatlah para pelaku kezaliman. Lihatlah orang-orang yang melakukan kejahatan. Mereka sholat di masjid, mereka haji,
dan lain-lainnya. Lalu di mana iman mereka sebenarnya? Apakah ibadah mereka, wabil khusus ibadah di bulan Ramadan, berhasil? Jangan-jangan orang-orang itu termasuk kita adalah seperti yang dikhawatirkan Rasulullah. Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atas. Betapa banyak orang yang berpuasa tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan haus. Oleh karena itu, kalau ada pendapat bahwa sekarang banyak sekali terjadi kezaliman di sekitar kita dalam berbagai bentuk, tidak usah saya sebutkan, maka kita bisa membuat hipotesis, boleh jadi kita pun seperti itu. Kalau ada fakta menunjukkan di Indonesia banyak terjadi korupsi, kolusi, nepotisme, kejahatan, maka boleh jadi kita yang duduk di sini ini juga ada sebagian atau banyak yang kita duga seperti itu. Kalau banyak orang memiliki harta haram, maka patut kita duga juga bahwa kita yang ada di sini juga barangkali hartanya haram. Oleh karena itu, marilah menyongsong bulan Ramadan ini kita melakukan bersih-bersih diri. Tidak hanya bersih dalam arti fisik, jiwa, tapi mari kita bersihkan harta kita. Mungkin tidak bisa selesai dalam waktu 1 hari, karena nanti sore insya Allah sudah masuk bulan Ramadan, harta kita sudah bersih. Tapi bulan Ramadan ini mari kita jadikan bulan untuk evaluasi diri, audit harta. Kita audit harta kita, dan kemudian kita bertaubat apabila kita memakan harta haram, memiliki harta haram. Dan taubat itu kita selesaikan sehingga kemudian di akhir Ramadan kita betul-betul menjadi orang-orang yang kembali kepada kesucian. Wallahu a'lam bishawab. Mari kita akhiri dengan berdoa kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka samiun qaribun mujibud da'wat. Ya khadiyal hajat. Allahumma rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Aqimissalah.